Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kiranya kita semua dalam perlindungan dan campur tangan Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, tolong untuk kami supaya mengerti, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dalam hatiku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang terlena dengan masalah. Ada banyak orang yang cepat untuk menyerah. Ada orang yang cepat untuk putus asa di dalam setiap menjalani kehidupannya. Waktu dia menghadapi persoalan, waktu dia menghadapi masalah, waktu dia menghadapi sebuah problematika kehidupan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jikalau ada kekosongan hati, kita merasa bahwa tidak akan ada harapan, bahkan tidak ada semangat untuk kita boleh maju. Tidak ada hal yang memicu dalam hati kita agar kita bangkit dan menang terhadap masalah kita. Hal ini pun banyak sekali terjadi di antara anak-anak Tuhan, sehingga ketika melihat problematika dan melihat masalah tantangan dalam hidup ini, acap kali tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan untuk kita bisa boleh bangkit. Hal itu disebabkan karena tidaknya menyimpan janji di dalam hati kita. Hal-hal yang membuat kita kuat, hal-hal yang membuat kita teguh berpegang dalam menghadapi semua tantangan di dalam kehidupan ini adalah sebagaimana firman Tuhan katakan, di dalam hatiku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Janji Allah di dalam setiap kehidupan kita, ternyata itulah yang membuat kita teguh dan hidup di dalam pengharapan yang sejati. Inilah yang membuat kita tidak goyah, tidak bimbang, dan tidak cepat untuk kecewa. Karena kita tahu di dalam hati kita ada pengharapan, ada kekuatan. Janjinya itulah yang menguatkan setiap kita. Bagaimana jika kita berjalan tanpa janji? Maka kehidupan kita adalah kehidupan yang tanpa pengharapan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa janji Tuhan itulah yang meneguhkan kita, dan janji Tuhan itulah yang membuat kita dapat memilih dan membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang Tuhan tidak suka, dan apa yang Tuhan mau dapat kita ketahui jikalau bahwa dalam hati kita ada janji Tuhan. Inilah yang menjadi masalah kalau orang-orang yang mengaku percaya, orang-orang yang mengaku sebagai seorang Kristen, tetapi dia tidak merasa bahwa Tuhan telah berjanji kepada dia, sehingga salah di dalam melangkah dan bahkan jatuh di dalam dosa. Namun firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita dengan sungguh-sungguh bahwa janji Tuhan dapat mencegah dosa. Janji Tuhan memberikan kita kekuatan, kendati pun masalah masih ada, pergumulan masih ada, tantangan sakit penyakit masih ada,
Tetapi jikalau engkau menyimpan janji Tuhan di dalam hatimu, jikalau engkau percaya kepada janji Tuhan di dalam hatimu, maka itu semua akan mendatangkan kekuatan bagi kita. Maka kiranya janji Tuhan itu senantiasa kita pegang kuat-kuat di dalam hidup ini. Kita setia terhadap firman-Nya agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan dan kita tidak merasa kekosongan hidup yang begitu besar dalam hidup ini. Tetapi firman-Nya lah, perkataan-Nya lah, janji-Nya lah yang meneguhkan setiap kita, sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam hidup ini kita sungguh menjadi orang-orang yang ceria, menjadi orang-orang yang tidak putus dalam pengharapan, sebab Tuhan yang berjanji, bukan manusia yang berjanji yang acap kali akan mengecewakan kita, tetapi Tuhan yang berjanji, dan janjinya itu adalah bagi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan tiap-tiap kita, agar kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhanlah akan terlaksana dalam hidup kita. Tidak ada dusta pada mulutnya, dan tidak ada pembatalan dari sisi Allah, sebab Allah merancangkan dan merencanakan yang baik bagi hidup kita. Maka berpegang teguhlah pada janji itu, setialah pada janji itu, agar setiap kita tidak jatuh di dalam dosa, kebimbangan, dan juga kekecewaan. Tetapi jikalau ada janji Tuhan dalam hidup kita, senantiasa kuat dan senantiasa kita mampu melakukan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami sepenuhnya untuk melakukan firman-Mu, agar kami teguh berdiri, memegang janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan janji Tuhan, sehingga tidak ada ruang bagi kefanaan, tidak ada ruang bagi kekecewaan, tetapi hati kami melimpah dan penuh dengan janji-Mu yang akan Kau nyatakan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.